Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue pengen sharing ya teman-teman, kenapa kalian wajib beli iPhone resmi teman-teman ya. Jadi ini murni dari pengalaman gue, dari pengamatan gue secara pribadi teman-teman ya. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi gue pertama kali pakai iPhone 5 itu tahun 2012 ya, Space Gray 16GB itu gue beli 8,8 juta di Singapura teman-teman. Jadi waktu dulu ya belum ada peraturan IMEI itu nggak bisa berlaku di Indonesia dari sepengetahuan gue guys ya. Tapi yang pasti waktu itu adalah kita harus mastiin iPhone kita tuh FU, Factory Unlock, karena masih ada iPhone FU dan SU teman-teman ya, Software Unlock. Jadi hitungannya kan iPhone resmi tuh, karena peraturan IMEI belum ada, jadi kita nggak ada masalah sama sekali guys. Jadi itu yang terjadi waktu tahun 2012 teman-temannya. Nah, selama gue pakai iPhone 5 itu sebenarnya tidak ada masalah sama sekali, dan tidak ada niatan gue untuk jual atau upgrade teman-temannya. Nah, kenapa waktu itu iPhone 5 itu gue jual dan gue upgrade ke iPhone 5s 1 tahun kemudian? Karena iPhone 5 gue itu waktu itu jatuh teman-teman. Gue lagi jalan touring ya, terus tiba-tiba jatuh dari motor gua, terus kemudian gua lacak pakai Find My iPhone, dapat teman-temannya di rumah-rumah warga sekitaran situ dapat. Waktu itu juga lucunya warga-warga setempat nanya, ya ini abangnya ngedukun ya atau gimana gitu loh. Itu pertanyaan lucu sih menurut gua secara pribadi, tapi itulah gunanya Find My iPhone teman-temannya. Setelah gua temui, gua ambil handphonenya, ternyata layarnya rusak total teman-teman, tapi dalamnya masih bisa. Itu cuma LCD-nya rusak. Karena waktu itu iPhone masih belum terlalu familiar, jadi gue butuh waktu sekitar 2 minggu untuk perbaikinya. Karena waktu itu ya gue pulang kampung teman-temannya, jadi gue harus kirim ke Jakarta. Sekitar 2 minggu kemudian baru diganti lagi LCD-nya. Nah, dari situ gue mulai upgrade ke iPhone 5s pas iPhone 5s keluar. Nah, jadi intinya teman-temannya, sebenarnya iPhone itu nggak ada masalah sama sekali guys kalau dari sisi performanya, apalagi lo beli yang resmi. Nah, tapi balik lagi ke zaman sekarang, iPhone resmi itu lebih sangat penting teman-teman, karena sekarang kan ada peraturan IMEI yang kalau iPhone kita tidak terdaftar teman-teman, atau tidak bayar pajak atau ilegal, itu udah pasti nggak bisa mengakses internet atau jaringan di Indonesia teman-teman ya. Jadi kenapa gue bisa bilang ke kalian, kalian wajib untuk beli iPhone resmi? Karena satu teman-teman, kalian itu pakai iPhone kan harus bisa mengakses sinyal. Kalau kalian nggak dapat sinyal, buat apa kalian pakai iPhone gitu loh, secara garis besar, secara kasarnya guys ya. Nah, yang kedua teman-teman, kalau misalkan kalian beli iPhone resmi ya, entah kalian mau beli iPhone yang iBox, entah yang Digimap, entah yang GDN, itu terserah kalian bebas. Yang penting beli resmi dari Indonesia atau di Indonesia teman-teman ya. Karena menurut gue secara pribadi guys, semua hal yang sifatnya resmi, legal itu lebih aman. Nah, itu yang kedua teman-teman ya. Terus yang ketiga guys, jadi kalian masih bisa dapetin garansi secara resmi di Indonesia ya. Walaupun banyak yang bilang untuk pengurusan garansi untuk iPhone resmi di Indonesia masih kacau balau, tapi seenggak-enggaknya lebih cepat prosesnya daripada kita ya iPhone X Inter yang garansinya juga udah nggak ada lagi, yang garansinya juga udah nggak tahu dari mana itu loh teman-teman. Jadi mungkin banyak yang tahu tentang seluk-beluk iPhone, tapi juga masih banyak yang nggak ngerti tentang seluk-beluk iPhone, garansinya gimana, cara klaim garansinya gimana, kalau garansinya udah habis apakah bisa klaim secara resmi di Indonesia, masih banyak yang nggak tahu teman-temannya. Jadi yang ketiga ini masa garansinya itu resmi dan lebih mudah untuk digunakan di Indonesia kalau misalkan kalian beli yang resmi guys ya. Nah, terus yang keempat teman-teman, kalian itu kalau misalkan beli iPhone resmi, kalian pengen jual lagi, itu harganya juga lebih naik teman-temannya dibandingkan dengan iPhone X Inter yang nggak terdaftar IMEI-nya di Indonesia. Nah, rata-rata guys kalau untuk iPhone itu gue lihat perbedaannya harganya di sekitar 1 jutaan teman-teman ya. Misalkan iPhone 11 Pro gue ini sekarang harganya 6 juta ya, kapasitas 64GB. Mungkin yang resminya itu 11 Pro 64GB di angka 7 juta. Itu loh perbandingannya teman-teman. Jadi ada harga, ada kualitas guys. Jadi saran dari gua, hal-hal yang gua sebutin ini adalah hal penting yang wajib kalian ketahui. Apa sih gunanya kalau kalian beli iPhone resmi guys? Oke teman-teman, jadi gua juga secara jujur nih belum bisa upgrade iPhone, karena gua juga pengen upgrade iPhone resmi teman-teman. Jadi gua pengen upgrade ke iPhone 12 atau iPhone 13 lah teman-teman, cuman yang resmi punya. Tapi karena di sini budgetnya belum mencapai, gue nggak bisa maksa, gue santuy-santuy aja.
Kenapa gua nggak pilih iPhone X Inter aja? Kan harganya lebih murah. Kalian bisa lihat teman-teman, di toko-toko iPhone second terbesar yang ada di Indonesia itu mulai jarang untuk ngejual iPhone second X Inter. Mereka malah cenderung untuk menjual unit baru teman-temannya. New, bisa new iBox, bisa new Digimap, artinya yang resmi, yang legal di Indonesia guys. Jadi kenapa toko-toko besar pun sampai mengurangi penjualan iPhone second? Karena memang udah nggak bisa lagi menurut gua secara pribadi untuk disetting guys ya, biar iPhone X Inter tuh masih tetap laku kayak dulu. Jadi sekarang untuk birokrasi antara Kemenperin mungkin dengan bea cukai itu mungkin ada sedikit perbedaan yang menyebabkan efek berantainya itu adalah ke iPhone X Inter ini yang tiba-tiba aja sinyalnya hilang, tiba-tiba sinyal keblokir, tiba-tiba cuma pakai bisa smartphone. Nah itu adalah salah satu efek berantai dari perbedaan antara bea cukai dan Kemenperin dalam mengurus database untuk iPhone kita ini teman-temannya. Nah, gua kasih contoh teman-temannya. Untuk iPhone 11 Pro gua ini guys, ini udah gua beli 1 tahun teman-temannya. Ini 13 Mei kemarin, tepat 1 tahun. Jadi ini udah setahunan. Nah, di sini kita cek langsung ke Safari-nya. Di sini gua udah buka iUnlocker.com. Kalian bisa lihat sendiri di sini kalau untuk estimate purchase date-nya itu 2020 Februari. Nah, banyak juga yang bilang teman-temannya, ada yang bilang iPhone-nya itu rilis tahun 2018 tapi masih keblokir, ada yang rilis tahun 2017 tapi masih keblokir. Itu sebenarnya hal yang normal. Nah, kebetulan aja teman-teman punya gua ini 2020 rilis tapi ternyata mungkin dapat pemutihan sebelum September 2020 udah masuk Indonesia. Jadi kalau untuk unit apapun teman-teman yang rilisnya tahun 2018 tapi kalau dia masuk Indonesia sehabis September 2020 itu tetap tidak mendapatkan pemutihan alias tetap kena blokir, ada kemungkinan besar diblokir guys ya. Nah, jadi ini gue bisa sharing ke kalian guys. Beli sesuatu itu jangan ambil resiko, karena gue juga sekarang udah nggak ngerekomendasiin lagi buat kalian beli iPhone second X Inter yang nggak jelas untuk sinyal kedepannya gimana guys ya. Nanti kalau udah pakai 3 bulan kemudian ada lagi yang namanya blokir sinyal, kalian juga repot kan, harus bayar lagi, bayar ini, bayar itu. Jadi daripada kalian repot-repot teman-teman, belilah iPhone resmi. Jadi nggak apa-apa nabung sedikit, beli iPhone resmi. Seenggaknya kita bisa bayar pajak ke negara kita sendiri teman-temannya. Mau pajaknya itu dikemanain sampai atau enggak ya itu bukan urusan kita. Tapi sebagai warga negara yang baik, cobalah kita nabung. Kalau kita belum ada kemampuan kayak gua sekarang ya gua tunggu guys, nggak apa-apa. Karena di sini semua iPhone gue ini teman-temannya ini resmi iBox, ini X Inter, dua-duanya ini ternyata sehat walafiat, alhamdulillahnya. Jadi nggak ada masalah sama sekali dengan device gue, semuanya nggak ada masalah sama sekali. Entah itu hoki, entah memang karena gue yang memang sedikit punya pengetahuan di bidang iPhone ya, kalau pengen beli iPhone second X Inter tuh gimana. Cuman kalau untuk sekarang gue udah mulai nggak ngerekomendasiin lagi buat kalian beli iPhone second X Inter, karena toko-toko besar pun mulai kelimpungan untuk menjual iPhone second X Inter. Apalagi kita yang cuman orang biasa yang pengen dapetin harga murah tapi kualitas bagus, ya gue rasa udah mulai bukan pilihan yang bagus ya teman-teman. Jadi sekian video gue kali ini guys. Kalau bisa nabung aja, beli iPhone resmi biar kalian juga tidurnya tenang, pagi-pagi bangun nggak pusing ya, khawatir sinyalnya hilang teman-teman. Sekian video gue kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian dalam keadaan sehat, selamat berlibur teman-teman, happy weekend, bye bye.